Ahlan wa sahlan kepada Syekhuna wal Murabbi Ruhina Sayyidul Walid Al-Ustad Al-Habib Umar bin Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf. Hadirin para jamaah sekalian, tibalah kita pada acara inti, yaitu Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Syekhuna wal Murabbi Ruhina Sayyidul Walid Al-Ustad Al-Habib Umar bin Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf. Kepada beliau, kepadanya kami buat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa yadihil mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi al-ajib az-zahirah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi mahkami tanzili wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaru wa nasaru wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni manzilatan aktsarukum alayya sholata. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu. Para ibu-ibu, hadirat, bapak-bapak dan hadirin sekalian saya hormati, wabil khusus sahibul majlis Ustadz Ali Bawafi dan keluarga. Semoga ibu semua yang hadir di tempat berikut sahibul majlis, Allah selalu memberikan usia panjang dan sehat walafiat. Allah berikan keberkahan hidup dunia dan akhiratnya. Para jamaah yang saya hormati, ini maulid perdana bagi ibu-ibu jamaah majlis ta'lim Salalimul Fudhala, saya kasih dan Salalimul Fudhala, jenjang bagi orang-orang mulia untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sarana, majlis ini sarana untuk ibu siapapun yang ada di sini menggapai kemuliaan di Allah taala melalui majlis ta'lim Salalim Jama' Sulam, jenjang yang dapat menyampaikan kepada tingkat fudhala, orang-orang yang mulia. Sebenarnya saya akan ceramah mulai jam 9, dan 9:10 kurang seberapa saya harus pulang karena sana ada acara di tempat kediaman saya, pondok saya ada cucu di Hitan. Ya, jadi saya potong kompas saja ya, biar paling tidak ya. Memang Ustadz Ari bilang, Ustadz dia 5 menit saya ngomong, tapi nggak mungkin ngomong 5 menit, paling tidak saya pengen 1 jam bicara. Nah, sekarang saya potong saja, singkat saja. Para jamaah yang saya hormati, Allah berfirman dalam Al-Quran, falladzina amanu bih, orang yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa azzaruh, dan memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa nasaruh, dan dia memuliakan menolong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Nasaruh, dia menolong syariatnya, agama yang dibawanya, umatnya, agamanya. Wattaba'un nur alladzi unzil ma'ah, dan mengikuti nur Al-Quran yang Allah turunkan kepadanya. Ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang muflih. Jadi orang muflih, kata Allah, orang beruntung dunia dan akhiratnya manakala dia amanu bihi, beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Sekarang syukur alhamdulillah, tanpa ikhtiar dari kita sekalian, saya ibu semuanya, tanpa ikhtiar, tanpa usaha, tanpa ada pilihan, kita menjadi seorang muslimah tanpa ada pilihan, tidak ada ikhtiar dari kita. Kita keluar dari ibu bapak yang muslim dan muslimah, sehingga kita bilang orang mukmin, mukminah, muslimah. Ini satu keuntungan yang luar biasa. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah, kita terbilang orang mukminah dan muslimah, masuk satu bagian amanu bihi, orang beruntung, yaitu orang iman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Tinggal kita, ini iman tidak ada pabriknya, iman tidak ada tokonya, dan tidak siapapun bisa memberikan iman kepada siapapun dia hamba Allah. Satu pun manusia, apalagi ulama, apalagi bukan ulama, Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada yang lainnya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nabi berupaya dengan sekar tenaga agar ya dia punya pahaman masuk Islam dengan segala macam upaya, dengan doanya, dengan dakwah dan macam-macam, tapi tidak bisa. Innaka la tahdi,
kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun juga, walakin Allah yahdi may yasha, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi ini anugerah dari Allah. Kita menjadi orang beriman, rawat iman kita, jaga iman Islam kita, pertahankan iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Dan iman ini yazid wa yanqus. Iman up and down, bisa turun naik. Iman syahadatain jadi mukmin. Iman ada di dada kita, bisa turun bisa naik. Bisa turun bisa naik. Jadi kewajiban bagi kita orang muslimah, mukminah, jaga iman kita jangan terus turun. Voltasenya terus turun, redup. Jangan. Rawat iman kita, ya jangan sampai redup iman kita. Sehingga di Ibn Ruslan dalam versi ini mengatakan fakun minal imani fi mazidi. Jadilah kamu laki perempuan tua muda selalu harus berjuang menambah keimanannya, menambah kualitas keimanannya. Iman itu sendiri tidak bisa kurang, tidak bisa. Iman itu tidak bisa ya kurang, tidak bisa lebih. Itu yang betul bisa kurang kualitasnya, voltasenya. Iman yazid wa yanqus, bertambah berkurang. Iman itu sendiri tidak bisa tambah tidak kurang, yang bertambah kualitas voltasenya, nurnya. Sekali lagi saya ingatkan, iman itu sendiri harus full syahadatain. Dengan dua kalimat syahadat jadilah kita orang mukmin dan mukminah. Jadi iman, dasar iman itu begitulah, tidak bisa kurang, tidak bisa lebih. Zat itu iman. Yang bisa tambah bisa kurang, nurnya, cahayanya, voltasenya, cahayanya, kualitas keimanan orang bisa tambah bisa kurang. Justru itu cara kita mempertahankan keimanan kita, bahkan meningkatkan keimanan kita, itu fakun minal imani fi mazidi. Jadilah orang kamu ya orang selalu menambah kualitas iman kamu, tambahin terus nur yang ada di dada kita, nur iman ini yang ada di dada kita, tingkatkan terus, tingkatkan asa sehingga dia berkilau terang benderang. Fakun minal imani fi mazidi bikathrati salat, dengan banyak salat. Banyak salat. Adapun yang 5 waktu ini mutlak sudah, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang 5 waktu tidak bisa ditawar-tawar lagi, mutlak. Kita ada kewajiban laki, perempuan, tua, muda, akil balik harus sholat yang 5 waktu. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat yang 5 waktu. Apapun alasannya tidak bisa terima, selama masih akal ada, kesadaran ada, kita bagaimanapun juga harus sholat yang 5 waktu. Bisa berdiri silahkan berdiri, nggak bisa sambil duduk, nggak biasa duduk sambil berbaring, nggak bisa berbaring sambil celentang, nggak bisa celentang ya, nggak bisa baca-baca, dengan isyarat saja kedipan mata. Wajib selama masih ada akal kita, biar diimpus dia apapun juga tetap kita wajib sholat. Hanya ya tidak seperti orang sehat, berdiri nggak bisa diri, duduk nggak bisa duduk, berbaring nggak berbaring, celentang nggak bisa centang, sudah nggak bisa apa-apain ya, nggak bisa baca-baca, sudah dengan isyarat saja, dengan isyarat. Jadi kita sebagai orang mukmin sekarang ini banyak orang melalaikan kewajiban sholat. Nah kita tidak boleh, apapun alasannya, kesibukan apapun juga, sholat dalam kondangan, dalam apapun juga harus sholat. Kalau tidak memungkinkan kita bisa qosor, bisa jamak ya, sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Kalau kita belajar ilmu fikih nanti bikin lama sana ibu bakal berhenti. Ustaz Arif saya anjurkan untuk tetap mengajarkan fikih. Jangan sampai ada di antara kita yang berani meninggalkan sholat. Satu waktu kita tinggalkan. Dalam kitab I'anatul Talibin Syarafatul Mu'in di Syekh Bakri Syatok, di situ dikatakan siapa orang meninggalkan sholat yang 5 waktu, satu waktu saja, maka sholat yang kita tinggalkan tanpa udzur syar'i, tidak ada udzur syar'i, lain halnya kita haid, kita nifas, ya kita hilang akal, itu udzur namanya. Tanpa ada udzur sama sekali, tinggalkan sholat hanya kesibukan kondangan atau lainnya, maka tidak bisa diqadha dengan 1000 tahun lamanya. Satu waktu kita tinggalkan sholat tidak bisa diqadha 1000 tahun lamanya. Siapa umur 1000 tahun? Umar Muhammad 70, 60, 70 meninggal sudah. Kalau lebih juga ya bonus, nggak bisa bertahan, jarang yang bertahan saya 100 tahun. Jadi sekali lagi ibu, alhamdulillah saya punya keyakinan penuh bahwa ibu orang yang menjaga sholat. Dilihat wajahnya nawir, terang-terang ya, bukan dengan bedak, dengan cahaya wudhu ini kelihatan ya. Saya ragu juga, saya lihat begini, oh bagian terang nih matanya nih, mukanya nih
bagus mukanya semuanya, tanda orang ibadah. Sekarang saya kewajiban ibu, ajak anak ibu, perintahkan anak ibu untuk mengerjakan sholat yang 5 waktu. Ya, ajarkan dia. Ya, kemudian banyakkan sholat yang 5 waktu tidak bisa dijawab-tawar lagi, wajib kita laksanakan, jangan ditinggal. Manakala kita tinggal tanpa udzur syar'i, tidak bisa diqadha dengan 1000 tahun sholat. Bahkan satu riwayat dengan 1000 kali pergi haji. 1000 pergi haji 1000 tahun. 1000 kali pergi haji berarti 1000 tahun. Haji ada setahun sekali. Dengan 1000 kali pergi haji tidak bisa mengqadha sholat yang 1 waktu, tidak bisa menutupi dosa meninggalkan sholat yang 1 waktu. 1000 kali pergi haji, begitu besar pahalanya, masih tidak bisa menutupi dosa yang menebus dosa meninggalkan sholat 1 waktu saja. Nah, ibu ada kewajiban jaga anak-anak ibu, ajarkan Quran dan lain-lainnya. Alhamdulillah di sini ibu mengaji, ya saya dapat informasi dari belasan, sekarang sudah 60 orang. Insya Allah berkat maulid ini besok tambah lagi. Ya, lebih banyak lagi. Ibu ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Bukan ulama saja, siapapun juga, muslim, mukmin, muslimah, mukminah, ada kewajiban ngajak orang, ayo kita ngaji, ayo kita ngaji, ayo kita beramal saleh, ayo kita tutup aurat. Semuanya ada kewajiban. Tidak terbatas sama ustadz atau alim ulama, tidak, siapapun juga hamba Allah, muslim, mukmin, muslimah, mukminah harus dakwah dengan cara yang masing-masing, lihat ya kemampuan masing-masing. Tidak sulit bagi kita mengajak tetangga-tangga, kawan arisan kita, semuanya duduk, mari kita mengaji, hidupkan majlis ilmu untuk bekal di akhirat. Ajak anak-anak ibu, di sini ada pengajian, ajak anak-anak ibu biar duduk di pengajian, ya biar dia kenal Al-Quran, kenal baca Quran, kenal ibadah bagaimana cara ibadahnya. Nabi Allah Isa alaihissalam suatu saat lewat satu kuburan. Nabi Allah Isa lewat satu kuburan. Waktu Nabi Isa lewat ini, Nabi Isa dengar dengan nyata betul ada seorang sedang diazab oleh Allah. Teriak-teriak, minta tolong, minta tolong, minta tolong. Bahkan Allah kasyaf, Allah bukakan badan Nabi Allah Isa. Itu kelihatan api sedang menyala di kubur itu, sedang membakar itu jenazah yang ada di kubur. Nabi Isa ya sambil berpikir, tinggalkan keadaan semacam ini, tinggalkan, lewati itu jenazah, itu kuburan yang begitu ya sedang menyala-nyala. Dan suara jerit-jerit minta tolong akibat azab Allah yang sangat pedih. Selesai dalam tujuannya, dia kembali lagi. Selesai ya maksud tujuan sampai ke arah tertentu, dia dituju, kembali lagi melewati itu kuburan lagi. Waktu dia lewat, ternyata Allah perlihatkan kepada Nabi Allah Isa, kuburan yang tadi dia lihat itu penuh dengan azab, penuh dengan api menyala-nyala, sudah jernih, hilang sama sekali. Tidak ada lagi api, tidak ada apa-apa lagi. Nabi Isa dialog, ya gum yal mayyit, bangun hai mayyit. Ya Nabi Isa kita maklumi Allah mujizat bisa menghidupkan orang yang mati. Ya itu kelebihannya. Ya sama Nabi kita demikian pula bisa menghidupkan ibu yang bapaknya sudah meninggal dunia, dihidupkan kembali. Kemudian Nabi Isa bertanya, aku sangat heran. Ya tadi di saat aku lewati pertama kali kubur penuh dengan azab, suara jerit-jerit minta tolong, tapi setelah kemari ternyata di kubur ini juga sudah tidak ada lagi api yang menyala, tidak ada luka yang tidak baik, suara tidak enak, tapi sudah cerah, gembira, senang. Apa yang menyebabkan itu? Kata si ahli kubur, betul, tadi aku sekian lama diazab oleh Allah, tapi sebelum aku meninggal dunia, aku pernah ajak anakku, serahkan kepada seorang guru ngaji. Aku ajak anakku ya ke guru ngaji. Nah di saat si anak baca Bismillahirrahmanirrahim, itu langsung Allah angkat azab dari kuburku berkat aku taruh anak ke dalam pengajian. Hanya baca Bismillah bu. Dengan sebab anak ibu yang lahir dari rahim ibu membaca Bismillah saja, Allah angkat azab dari suami ibu yang mendapat azab luar biasa gara-gara anak ibu membaca Bismillah di hadapan guru ngaji. Mudah-mudahan ya namanya kita manusia tidak luput daripada dosa dan kesalahan, banyak kekurangan kita, kesibukan kita dan lainnya. Ya ibadah kita hanya segitu-gitunya, tidak mungkin, tidak ada kemungkinan kita diazab dengan dosa-dosa kita yang luar biasa. Tapi berkat anak kita duduk di pengajian, di majlis ilmu, taruh anak ya apa di pesantren atau di majlis ilmu, diajarin Al-Quran, baca Bismillah saja, terangkat azab yang ada pada kita. Ya kemudian
Ini saya nggak bahas semuanya. Sesi pertama, pertemuan pertama tentang iman kepada Allah. Tambahkan kuat, tambahkan kualitas iman. Fakun minal imazi fi mazidi. Tambahkan kualitas imanku. Fakun minal iman fi mazidi wa fi sholati wa fakun minal iman fi mazidi. Bi kathrati sholat, banyakin sholat. Artinya sholat wajib tidak ditawar-tawar lagi. Sholat sunat ba'diyah, qobliyah, jalanin. Jangan sibuk dengan HP, dengan chattingan-chattingan macam-macam. Ambil waktu khusus, ya. Habis sholat zuhur, qabliyah zuhur dulu, ba'diyah zuhur. Paling tidak yang muakkad saja, ba'diyah, qabliyah. Yang nggak muakkad kita nggak amalin lah, nggak punya waktu mungkin, ya. Bagi ibu-ibu sibuk di dapur dan lain-lainnya. Ba'diyah, qabliyah yang ditinggalkan. Ba'diyah, qabliyah, isya, qabliyah terus, ya. Ba'diyah maghrib, qabliyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, sunat subuh, sunat fajar, sunat asar. Amalin itu semuanya. Tingkatkan lagi, jalanan lagi, qiyamul lailnya, sholat duhanya, qiyamul lailnya. Biar 2 rakaat, witirnya jalanin. Ya, jalanin itu semuanya. Itu cara untuk meningkatkan kualitas iman kita. Bi kathrati sholati wa taati, taat yang lainnya. Ya, kita duduk mengaji, kita infak, sedekah, kita tolongin orang, sedekah pada yatim piatu dan lain-lainnya. Itu salah satu cara taat untuk menguatkan keimanan kita. Bikatu sholati wa taati. Ya, banyakin sholat, ba'diyah, qabliyah, sanat rawatib nanya ba'diyah, qabliyah, dan banyakkan zikir-zikir yang lainnya. Kemudian sebagai namanya suasana maulid, saya enggak bawa siwat Nabi, saya bawa hikmah dari maulid. Apa? Kita banyak baca sholawat. Tadi ibu sudah baca qasidahnya, baca madhihanya, baca rawiyah, macam-macam, ada asraqalnya macam-macam. Tentunya hari ini ibu sudah banyak baca selawat. Alhamdulillah. Harapan saya bukan di saat maulid saja, berkat maulid ini mari kita tingkatkan banyak baca selawat. Ya, banyak berapa Habib, Ustaz, berapa banyak? Saya sudah banyak 100, 200 belum banyak. Ya, apalagi baru 11 kali. Hanya 11 kali baca. Belum banyak. Sekurang-kurangnya banyak selawat itu, sekurang-kurangnya selawat dikatakan banyak itu 300 kali. Tiap hari baca 300 kali. 300 kali. Enggak usah banyak selawat-selawat nariyah panjang-panjang. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu saja cukup. Kalau baca selawat nariyah, selawat-selawat lainnya panjang-panjang, enggak usah. Yang penting Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, terus sekali pegang tasbih sampai 300 kali. Itu namanya sudah banyak. Paling kurang banyak 300 kali. 100 belum banyak, 200 belum banyak. Selawat dikatakan sebanyak jakan selawat sekurang-kurangnya 300 kali. Enggak butuh waktu lama, Bu. Kalau baca selawat nariyah 11 aja lama kita. Selawat nariyah panjang, cukup kita baca selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu saja. Ya, baca 300 kali. Manfaat selawat. Dalam satu riwayat, ya, Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman Al-Jazul Al-Hasani yang ngarang kitab Dalailul Khairat. Pada tahulah Dalailul Khairat, dibaca deh. Ya, sepelosok dunia baca itu. Ini Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman Al-Jazuli. Itu setelah 77 tahun dia meninggal dunia, digali kuburnya. Waktu digali, setelah digali, ternyata disaksikan oleh ratusan orang, ribuan orang menyaksikan penggalian. Ini ya orang yang ribuan setiap hari diziarahin ke makamnya. Karena lokasi akan digunakan pemerintah setempat, digali kuburnya. Waktu digali 77 tahun sudah dikubur, itu dia punya kain kafannya masih utuh. Dibuka ternyata wajahnya semuanya masih utuh. Ada seorang yang menyaksikan, pegang tuh pipinya, tekan pipinya. Ya, pipinya tekan, ya, lepas, darah jalan lagi. Darah masih hidup, jalan lagi. Pegang lagi tangannya, lepas, tangan kita lihat gini, begitu lepas, merah lagi. Jadi 77 tahun, kafannya masih utuh, badannya satu pun tidak ada goresan apapun juga. Kemudian bila ditekan perutnya atau lainnya, itu tebaran tidak darah itu, lepas, jalan lagi darah. 77 tahun. Dan manakala orang ziarah ke kuburnya, yang sudah bekas kuburnya digali, dipindahkan, itu sampai detik ini kalau orang di situ masih wangi.
wangi kasturi, sudah 70 tahun, ya. Kemudian terus pindah ke kuburnya lagi, ya, dipindah ke kuburan, terus wangi selalu, setiap hari wangi kasturi. Itu kenapa? Itu bikasrat salat, karena banyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam alaih. Jadi ini dorongan motivasi untuk ibu, mari kita banyakkan salawat. Banyakkan salawat. Anja dawa min kulida. Obat adalah obat yang paling manjur bagi orang sakit, baca selawat. Orang ada hajat susah hidup, baca selawat. Orang ada hajat baca selawat. Itu obat dari segala obat. Silakan ikhtiar ke dokter, tapi jangan lupa backup kita punya ikhtiar dengan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian suatu saat Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman Al-Juzuli ini, ya, dalam rangka dakwah mengajar ke tempat-tempat yang jauh, dia berlewat di Padang Sahara. Di Padang Sahara tiba waktu untuk sholat, ya, jam sudah waktu sholat. Kemudian dia pun bergegas mencari air, jalan sana jalan sini mencari tempat air, di mana tempat untuk dia wudhu. Dia dapat di sumur. Di Padang Sahara susah air, ada sumur. Ternyata dalam sekali sumur itu, airnya sangat dalam, tidak mungkin dia bisa ambil itu air. Secara kebetulan tidak ada juga alat yang dapat menyampaikan dia kepada itu air. Tidak ada timba, tidak ada apapun juga. Bagi hairan, ya, bingung dia. Bagaimana dia mau sholat? Air nggak ada, air ada tapi tidak bisa terjangkau oleh dia. Tangan nggak mungkin, sorban gitu nggak sampai, jauh air. Dari kejauhan ada seorang anak kecil, wanita kecil, sobiah, ya, ada anak kecil perempuan. Dia dari kejauhan ada, ya, seorang laki-laki dengan kawannya, ya, sedang bingung, ya, di sekitar air. Ya, dia lihat dari atap rumahnya ada, dia turun si anak kecil, menyampiri ini, ya, Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman Al-Juzuli. Ya rijal, ya rajul, hai Tuhan, Tuhan ada perlu apa di sini? Ya, siapa kalian? Siapa kalian? Dan ada apa perlu kalian? Tampaknya kalian Tuhan ini sedang bingung. Ya, apa kau bingungkan? Diceritakan, saya ini adalah Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman Al-Juzuli. Oh, kamu yang namanya Muhammad bin Sulaiman Al-Juzuli, yang masyhur orang puji kesolehan kamu. Anak kecil, sobiah, ya, anak kecil berpakaian belum balik, masih kecil, sudah bisa dengar, ya, begitu disebut anak Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman Al-Juzuli. Oh, kalian orang yang sangat masyhur, ya, sangat dikenal dan orang puji di mana-mana tentang kamu. Ada perlu apa? Lihat kau bingung. Saya ingin wudhu, ya, air saya dapat tapi tidak ada alat untuk menyampaikan saya kepada air itu. Si sobiah, ya, menghampir kepada itu sumur, diludahin itu sumur oleh si anak kecil ini, ya, ludahin itu sumur. Begitu ludahin, melimpah itu air sampai melimpah keluar, naik itu air berarakan ke bumi yang di tanah sekitarnya. Anak kecil ludahnya manjur, ludahin. Kalau saya atau ibu yang ludahin, basi itu sumur, Bu. Kalau ibu yang ludahin, saya yakin basi itu sumur. Ya, bau mulut kita, banyak dusta mulut kita. Anak kecil subahin, air meluap ke atas sampai keluar, jatuh ke tanah. Saya Muhammad bin Sulaiman Al-Juzuli ini bertanya, ya sobiah, apalah gerangan, amalan apakah yang bisa menyampaikan kamu kepada derajat yang tinggi ini? Amalan apa, kebiasaan apa yang kau lakukan sehingga bisa kamu mencapai makom yang tinggi semacam ini yang aku tidak punyai? Kata si anak, tidak ada amalan yang lain daripada itu kecuali banyak selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalanku selawat, tidak mau makan selawat, mau minum selawat, duduk selawat, bangun selawat, terus buat tidur selawat, apapun di saat lihat di selawat, apapun selawat. Itu amalan saya, tidak lebih. Dengan tadi sebab selawat kepada Nabi, tuh lihat karomahnya, anak kecil berkerabat, apalagi ibu, ya, anak kecil berkerabat. Kalau ibu lazimkan, paling tidak ibu akan selamat dunia dan akhirat. Berkah hidup ibu, apapun kesulitan yang sedang menjerat ibu akan hilang dengan berkat selawat. Jadi berkat maulid ini, jangan lupa mulai hari ini kita baca selawat. Nggak bisa 300 mulai baca, 25 naikin, 50 naikin terus sampai bisa 300. Nggak bisa pun nggak apa-apa,
Yang penting selawat tiap hari jangan lupa. Basah lidah kita dengan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Mulia dunia dan akhirat insyaallah taala. Banyak yang saya akan sampaikan, tapi saya 10:30 sudah sampai di Bukit Duri lagi. Karena ada arak-arakan katanya, anak disunat arak-arakan, pakai drum band, pakai macam-macam, mesti ada kakeknya, enjitnya katanya. Ya, jadi ketemu lagi perdana ini pertemuan, bahasan kita ketemu lagi nih. Amanu bih wa azzaru wa nasaru, nanti bagaimana ini azzaruh wa nasaru wa tabudur, nanti saya katakan satu demi satu insyaallah panjang umur sehat walafiat, bisa ketemu tahun yang akan datang insyaallah taala. Teruskan ya, mulai hari ini ajak jamaah ibu, ajak kenalan ibu, tetangga ibu, anak, keluarga, sanak, famili, ajak hidupkan majlis ini. Alhamdulillah ya, ada majlis yang selama ini hanya anak-anak saja, sekarang mulai ada ibu-ibu. Mudah-mudahan kesannya ibu suami ibu bisa hadir di majlis ini, dan sampai suatu saat mungkin kita penutupan pengajian saya bisa hadir lagi ketemu dengan suami ibu insyaallah taala. Ya, sekali lagi ya, berdoa kita kepada Allah taala, mari Allah ya, mudah Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, luaskan rezeki kita, berikan anak cucu yang soleh dan solehah insyaallah taala. Al-Fatihah hadirnya ala kunya salih wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ista'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hadina min indik wa afid alaina min fadlik wa ansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna bi wasafik wa afiyatik fid din wal akhirah. Allahumma ja'al jaman hadza jam'an marhuma waj'al tafarqatan bihi tafarqan ma'suma wa la tajidlahum fina wa la minna wa la ma'na syakira mahruma. Allahumma yassir lana umrana balligh maqasidana waqdi hawaijana minal hawaijid diniyah wa dunyawiyah wal akhrawiyah al hisyah al ma'nawiyah az zahirah wal khafiyah bi jahi khil bariyah marah al qulubina wa abdadina wassalamu wal afiyah fi dinina wa dunyana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah ya Rafi ni waddaraji ya Rasulullah mun alik ya Rafi asyani waddaraji ya Rasulullah mun alik ya Rafi asyadi wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.